Di sini ada gambar struktur anatomi bunga. Kita lihat ini yang paling luar yang berwarna itu disebut mahkota atau petal. Lalu di sini ada yang disebut benang sari atau stamen. Lalu di sini ada yang berbentuk seperti guci itu biasanya disebut dengan putik. Lalu di sini ada ovul atau disebut bakal biji. Lalu di bawah ini ada reseptakel atau dasar bunga. Lalu di sini ada yang disebut sepal atau kelopak bunga. Selanjutnya kita akan membahas struktur anatomi bunga. A. Kelopak bunga atau calyx. Bagian terluar dari bunga adalah kelopak. Fungsi kelopak yaitu untuk melindungi bunga pada waktu bunga masih muda yang berbentuk kuncup bunga. Kelopak umumnya berwarna hijau seperti daun, tetapi ada pula kelopak yang berwarna selain hijau sehingga tampak seperti mahkota bunga. B. Mahkota bunga atau corolla merupakan hiasan pada bunga yang terdapat di sebelah dalam kelopak. Umumnya, mahkota ini ukurannya lebih besar daripada kelopak dan berwarna indah, serta menarik, tidak jarang pula mempunyai bau yang harum atau sedap. Warna yang indah dan baunya yang harum inilah yang merupakan daya tarik bagi serangga atau binatang lain seperti burung dan kelelawar untuk mendatangi bunga. Fungsi lain mahkota bunga adalah melindungi alat-alat kelamin pada bunga sebelum terjadi proses penyerbukan. C. Benang sari atau stamen merupakan alat kelamin jantan, terdiri dari kepala sari, tangkai sari, kepala sari. D. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina pada reproduksi seksual. Putik mengandung sel telur yang berguna pada proses pertumbuhan, terdiri dari kepala putik, tangkai putik, bakal buah. E. Bakal biji atau ovulum adalah bagian yang apabila terjadi pembuahan akan berkembang menjadi biji. Bakal biji berfungsi sebagai tempat pertemuan sel-sel telur yang dibuahi serbuk sari, berisi sel sperma melalui proses penyerbukan. F. Dasar bunga atau reseptakulum adalah bagian bawah dari bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. G. Tangkai bunga atau pedikulus adalah bagian bunga yang tepat berada di bagian bawah bunga yang merupakan pendukung terakhir dari cabang bunga. Selanjutnya kita akan membahas buah. Berikut ini adalah struktur buah baik monokotil dan dikotil. Biasanya struktur monokotil paling luar itu dimulai dari epikarp, mesokarp, dan endokarp, sama saja pada monokotil dan dikotil. Perhatikan gambar di samping adalah contoh dari buah yang paling luar, bisa kita lihat disebut epikarp. Di tengahnya ada mesokarp dan bagian agak ke dalam disebut endokarp. 3 lapisan kulit buah yaitu 1. Edikarp merupakan lapisan luar yang keras dan tidak tembus air, misalnya buah kelapa. 2. Mesokarp merupakan lapisan yang tebal dan berserabut, misalnya berserabut kelapa, berdaging, mangga, dan pepaya. 3. Endokarp merupakan lapisan paling dalam yang tersusun atas lapisan sel yang sangat keras dan tebal, misalnya tempurung kelapa, berupa selaput tipis rambutan. Struktur morfologi buah. 1. Monokotil, keras, licin, bulat, dan mempunyai warna hijau dan kuning, contoh buah kelapa. 2. Dikotil, tidak keras, licin, panjang, dan mempunyai warna hijau dan kuning, contoh buah mangga. Berdasarkan jenisnya, buah ada 2 macam, yaitu 1. Buah sejati, yaitu buah yang terbentuk dari bakal buah, contoh buah sejati Mangifera indica, avokado, papaya, semangka. 2. Buah semu,
yaitu buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian-bagian dari bunga. Contoh buah semu: Anacardium occidental, Fragaria vesca. Fungsi buah: A. Sebagai cadangan makanan. B. Alat perkembangbiakan. C. Dimanfaatkan manusia. Dan D. Sebagai pelindung biji. Struktur anatomi biji. A. Kulit biji terletak di bagian luar biji dan melapisi seluruh bagian biji. B. Hipokotil, bagian bawah aksis atau pangkal yang melekat pada kotiledon. C. Radikula, bagian terminal atau ujung. D. Epikotil, bagian atas pangkal. E. Pelungula, bagian ujung, yaitu pucuk dengan sepasang daun. F. Kotiledon, bagian cadangan makanan. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya yang paling atas. Ini yang biasanya pada biji dikotil. Contoh di sini adalah biji kacang hijau. Ada bagian kulit biji ini ada letukan disebut radikula. Lalu ada epikotil, hipokotil, dan kotiledon. Baru yang di bawah ini adalah contoh dari biji jagung monokotil, bisa kita lihat pada warnanya. Kulit biji, lalu ada sektrum atau kotiledon, baru ada koteoptil, ada koleorija, ada endosperma sebagai cadangan makanan, juga ada epikotil, hikotil, dan radikula. Selanjutnya, membahas perbedaan biji monokotil dan dikotil. 1. Biji monokotil yaitu A. Berkeping 1, B. Terdapat endosperma, C. Makanan untuk menumbuhkan embrio diperoleh dari endosperma. 2. Biji dikotil yaitu A. Berkeping 2, B. Tidak ada endosperma, C. Makanan untuk pertumbuhan embrio diperoleh dari cotyledon. Fungsi biji: 1. Sebagai hasil pembuahan atau penyerbukan bunga. 2. Sebagai alat perkembangbiakan. 3. Dapat dimanfaatkan manusia.